ada flee yang bisa dipakai oleh Kagura. Ini Lolita juga pilihan yang cukup menarik sih, dimana team fight kan bakal dibawa juga ya sebenarnya Betul. sama teman-teman dari Incendio. Jadi bisa mencegah lah dengan ayah 16 yang dimiliki oleh seorang Lolita nantinya. Ya, counter setup gak sih kalau main Counter Lolita setup, berarti? yap. Karena secara draftnya misalnya ada Guardian Bulwark juga yang dipakai sama Lolita. Ini bisa ditabrak dengan Phantom Steel. Belum lagi kan ada Kagura ya. Betul. Jadi Kaguranya ini nanti jadi pegang peranan penting. Tapi Kagura butuh item. Nah ini nih, beda dengan Kagura yang dulu yang sekarang butuh item. Item dependent juga dia. Aku ngeliat draftnya bener-bener bagus dari kedua belah pihak. Aku suka Incendio sih tadi. Aku juga suka Incendio. Ini berat banget sih untuk tim dari Myanmar akan melawan Turki karena ini dia the match point untuk The Falcon Esport. Apakah mereka mampu tetap mengudara di M4 atau bahkan sang cahaya dari Kapadokia kali ini akan menenggelamkan seorang Falcon di ufuk Turki. Aduh, untuk cuma 5 match hari ini. Oke, 5 game doang, bukan 5 match. Oke, kita bakal langsung masuk ke dalam Land of Dawn kembali lagi melihat permainan seperti apa yang akan dipersembahkan oleh kedua tim di game yang benar-benar penting banget untuk Incendio maupun untuk teman-teman dari tim Falcon. Dengan dimulainya positioning pastinya Apex 47 yang akan berbahaya dan tentunya Rosa Kagura yang akan bermain kali ini tapi ternyata udah langsung di pressure first blood. Bayi The Phoenix berhasil diamankan oleh tim Falcon. First blood yang didapatkan oleh tim Falcon kali ini sangat cukup mahal karena mid laner yang mereka dapatkan. Tapi meskipun begitu, ingat yang mereka dapatkan Kagura memang tidak memiliki power di early game. Betul. Hero late game di sini udah ada 2, Sunshine dan juga Rosa. Meskipun begitu, ini adalah waktu untuk Alien dan juga TNZ diberikan waktunya, sementara waktu. Iya, karena ada Benedetta ya. Ya. Hero yang cukup jarang terlihat tadi mungkin hanya di game yang pertama. Tapi kali ini sudah bisa dimainkan kembali. Jadi split push. Dan kali ini kita lihat bagaimana dia serang TNC mencoba untuk melarikan dirinya terlebih dahulu dengan berpilih dipanggil tapi TNC tetap harus hilang juga kembali ke rumahnya. Dua pemain sudah hilang di awal-awal. Di early game ini bukan menjadi hal yang baik untuk Incendio. Bukan hal yang baik karena memang tidak memiliki early power yang cukup kuat untuk menabrak pergerakan dari Falcon. Itu adalah salah satu kerugian yang dimiliki dari tim Incendio Supremacy. Tapi mostly rata-rata game yang akan bermain di M4 ini mereka di atas menit 10. Iya. Rata-rata ya. Kita pukul mundur rata-rata, mungkin ada game cepat, game lama. Dan itu adalah waktu Incendio Supremacy bersinar. Yang harusnya Falcon sekarang tawakan hal itu, mereka press abis-abisan kalau bisa perfect turtle sama perfect lord. Iya, apalagi dari awal kan, dimana Granger di awal dengan Rhapsody-nya dia punya damage yang cukup besar. Rhapsody. Ya, karena apalagi Indahnya bernuansa. peluru ke-6-nya tuh yang sakit tuh. Dar, yang critical. Wah. Dan ini dia itemnya Opung. Ya, dari itemnya juga Furious Hammer langsung di-secure oleh Ken. Jadi memang pengen main agresif dari awal. Sedangkan dari Kari sendiri masih dengan Swift Crossbow, item standar lah ya. Dengan double marksman, dengan satu marksman di mana marksman di gold lane-nya digantikan dengan mage. Ini berarti mereka juga masih punya area-area besar nanti. AoE dari mage-nya. Oh, di follow up dengan satu buah tembakan yang berhasil dihindari. Kata Tata Detsonata dari Ken belum berhasil menumbangkan pergerakan dari seorang Rosa di area tengah. Cintanya tidak diterima. Aduh sayang sekali ya, satu tembakannya kali ini ditolak mentah-mentah dengan pergerakan yang cukup lincah. Dari seorang Rosa, belajar dari kesalahan juga gimana caranya tadi dia di menit-menit awal udah harus ditumbangkan. Tapi kalau kita bergeser ke sisi lainnya nih, Apex 47 kayaknya bakal coba untuk nempelin. Karena seorang Sunshine ngemaksimalin dulu potensi dari seorang Kari. Karena kita tahu sendiri Kari juga yang tadinya hero late game kali ini udah bergeser ke area mid game. Tapi tetap butuh yang namanya itemization. Ya, Calamity Reaper untuk Zip X dan dari Talon-nya, emblemnya kalau dilihat secara dari kedua jungler ya, sama-sama main Killing Spree. Oke, mencoba ditunggangi tapi ada satu penampilan Blaze yang berhasil dihindari seorang alien. Alex Van der Blow mencoba untuk menyelamatkan pergerakan dari seorang TNC tapi mereka terlalu offside dan alien ditumbangkan. 2 poin kill yang mahal di arah top lane atas tim Incendio Supremacy. Mencoba untuk melakukan all in. Sunshine darahnya kembali penuh dan bahkan Simple. Kali ini yang harus mundur. Itu dia counter dari Harit. Kalau untuk di 1-by-1, mungkin Karinya bakal tumbang. Tapi Pasti. kalau ada follow up damage dari seorang Estes,
langsung membuat Zipax, wow, harus mundur kayaknya. Tak kuat abang menahan damage yang diberikan. Tapi tetap besar banget loh damage dari seorang Zipex ini udah terlihat ketika dari seorang Sunshine-nya bahkan harus merefill darahnya berkali-kali. Dan untuk saat ini Turtle udah mulai hadir by UBS Gold pastinya. Yang akan coba untuk diambil entah itu dari tim Falcon ataupun Incendio karena kedua tim tersebut udah mulai berkumpul di area yang sama. Falcon mencoba untuk mendapatkan satu buat Turtle di depan sana. Dengan keunggulan 2.800 gold yang telah mereka miliki. Incendio Supremacy, TNC mencoba untuk membuka vision. Belum ada kuda, pemanggilan dan nyiha! Menuju ke arah depan, tidak ada full damage. Tapi Retribution diamankan oleh tim dari Falcon. Still Lord from Rosa! Surprise attack! Dibalikan kembali, dapetin satu poin kill. Tapi ini bukan menjadi masalah untuk para pemain tim Falcon. Naomi, masalah utamanya akan menjadi satu poin atas seorang TNC. Mendapatkan poin atas tim Falcon untuk pertama kalinya. Wow, unexpected move lagi-lagi dari seorang Rosa yang berhasil on point mendapatkan ke arah Turtle-nya. Membuat Ken pasti cukup terpukul mundur kali ini, harus lebih bersabar lagi dan mencari pertukaran seperti apa. Meskipun memang Falcon lagi ada di atas angin nih dengan 2000 perbedaan goldnya. The Lord Slayer yang berhasil mendapatkan 14 Lord di M4 World Championship dengan peringkat rank yang pertama. Bahkan dengan adanya tim yang berada di upper bracket, mereka bisa dilewati oleh seorang TNC begitu saja. TNC seorang diri, tak ada bermani, harus coba di cancel dan bahkan Flicker tidak berhasil mendapatkan TNC dan memilih untuk kabur dengan kudanya. One last hit, memilih untuk mundur. Dan di sisi sebaliknya lihat TNC kaburnya nggak mundur ke belakang. Sadar nggak kalian dia kaburnya kemana? Ke Estes. Yes, pinter banget. Tolong refill dulu bang. Oke, dan kalau kita lihat juga dari segi itemization-nya nih udah mulai ada beberapa item yang terbentuk pastinya dengan Hunter Strike yang dimiliki oleh TNC. Ya, dan PR-nya sekarang dari tim Falcon, mereka harus bisa nangkep sebenarnya ya Apex-nya ini ada di mana. Karena dari tadi sustain banget, ketika ada pemain yang dipaksakan untuk pulang, ini mereka tidak balik ke base. Mereka tetap bakal di-heal oleh Apex dan TNC bahkan gak ada recall sama sekali. Efisien waktu yang diamankan sama mereka. Benar, jadi secara XP-nya memang dia bisa di-pressure dari full HP-nya, tapi tidak dari bagaimana progres dia untuk melakukan farmingan di dalam jungle dia sendiri. Oke, sedangkan dari seorang Harit akan mencoba menuju ke arah bulu terlebih dahulu. Feather of Haven. Kali ini akan coba didapatkan, tapi di arah pemilihan lihat betapa penempelnya Shansen bersama dengan Apex 47. Lagi dan lagi kudanya dari seorang TNC yang mencoba mendapatkan seorang Naomi. Membalas kembali keadaan dan bahkan Nominal Blast-nya tidak berhasil mendapatkan apapun. Dan lihat Apex 47 save the day. Mencoba untuk menyelamatkan TNC. Dan bukan itu masalah utamanya. Alex Open Flow mencoba untuk menutup pergerakan dari tim Falcon. Yellow Place harus mundur dan tidak dikasih kesempatan untuk melakukan satu buah tunggangan ke player tim Incendio Supremacy. Iya, ini fight yang benar-benar keras banget ya. Karena kita tahu sendiri dari Falcon juga nggak semudah itu buat ditumbangkan. Meskipun udah ada refill HP yang dilakukan oleh seorang Apex 47 dengan ultimate-nya, itu masih belum cukup untuk Incendio karena resource yang dikeluarkan juga begitu banyak dari kedua tim. Turtle bakal jadi target berikutnya sejauh ini dengan kehadiran 5 pemain dari masing-masing tim. Hanya ada satu pemain yang recall aja, yaitu seorang Justin yang mungkin akan berefek nantinya ketika Incendio mau memberikan satu inisiasi pasti. Dan sejauh ini Yellow Flash yang akan memberikan gangguan di area terdepannya. Ya, dengan pergerakan dari Lord-nya, Turtle-nya juga yang sekarang ya, semua source skill ini harus ready dulu kalau memang mereka mau komit untuk dapetin Turtle. Oh, dan sejauh ini kali kita melihat juga bagaimana 3 pemain dari Falcon dipukul mundur, tapi Naomi masih berhasil mendapatkan pemain penting dari Incendio, yaitu Apex 47 dan Turtle slain by UBS Gold diamankan oleh tim Falcon. Turtle slain by UBS Gold, Falcon 3000 gold difference berhasil membuat perbandingan yang cukup jauh. Dan kali ini agak cukup berbeda gameplay yang dimiliki dari tim Falcon. Nabrak terus, gak dikasih nafas sama sekali dari early game. Bahkan lihat Purple yang dari seorang Ken akan coba didapatkan. Dan Alien bakal coba dapetin satu. Dan, bentar. Apakah berhasil? Apa tuh? Berhasil. Dia dapetin Purple Buff. Oh, iya. Dari Ken berhasil mendapatkan Purple Buff karena Purple Buff dia bermuncul. Dan itemnya silahkan Om Wawan. Ya, yang aku suka sebenarnya adanya Necklace of Durance ya, yang dipakai oleh Justin. Karena kita jarang sebenarnya melihat adanya NOD yang disematkan oleh mates. Rata-rata ini datangnya dari badan si tanker-tankernya semuanya, Dominus Ice misalnya dari Lolita. Tapi dengan kehadiran dari Estes, ini mau gak mau memang harus ada juga damage mates dari belakang. Oke, stun point kill TNC. Yellow Flash ke belakang coba untuk menyelamatkan diri. Apex 47 dan TNC kali ini masih bisa selamat. Dan Alien, can't you do it?
ternyata nggak bisa menyelamatkan dirinya. Terlalu besar damage yang diberikan oleh tim Falcon Esports. Dapatkan Alien ditukar dengan Naomi, tidak worth it sama sekali dengan undercode yang dimiliki oleh tim Incendios Supremacy. Nah ya, ini benar-benar mereka harus mengubah lagi dan lebih sabar mungkin ya dengan potensial yang dimiliki oleh Incendio menunggu Sunshine-nya ketika bisa memberikan damage burst yang begitu besar. Dan untuk tim Falcon sendiri, laning yang mereka bawa sejauh ini sangat berhasil sih dengan laning yang dikuasai oleh Zipex di bagian bottom lane dan juga bagaimana dari seorang Ken-nya bisa memberikan damage yang maksimal seperti saat sekarang ketika berhadapan dengan seorang TNC berbial di Belgium, tapi satu last hit connect dari seorang Ken menuju TNC menghilangkan jungler bagi teman-teman Incendios Supremacy. Mencoba one by one situation mengadu mekanik dengan adanya ketertinggalan gold hingga 5.000. Wow, apakah kamu bercanda? Itu bukan keputusan yang baik anak muda. Ya, aku suka pendekatan di Falcon ya, dimana mungkin di game kedua, game ketiga mereka kalah. Karena kenapa? Mereka nggak punya hero jarak jauh dengan damage. Yeah. Tapi sekarang melihat komposisi dari Incendio, oke mereka suka pakai fighter, ada healnya di belakang, ini bakal sangat sustain sekali. Untuk langsung head to head dengan hero tersebut bakal sulit. Jadi makanya dipergunakanlah Granger sekarang. Hero yang bisa, kalau memang positioningnya bagus, dia bakal free hit di belakang. Oke, tapi latar distribution tetap ditamatkan oleh seorang TNC. Purple buff udah menuju seorang Zipex untuk bisa ngedive in ke arah backline dan itemnya sedang ngomong awal. Yes, dari itemnya juga Zipex-nya sih, karena ini udah mau hampir masuk ke mid late game ya. Concentrated Feather of Heaven dengan juga ada Calamity Reaper. Ini bisa ke antara Holy Crystal atau Divine Glaive. Jadi bakal sangat sakit sekali untuk Synchrovision-nya. Oh, TNC bakal coba dipaksa, tidak bisa di follow up sama sekali. Di arah depan sana, terlalu fokus, terlalu pede apapun yang dilakukan oleh seorang TNC. Nampaknya bukan hal yang baik. Sedangkan tim Falcon dari bottom lane bakal coba untuk nge-dive in menuju ke arah seorang Apex yang telah menggunakan Purify Gaming-nya. Tapi best turret dipecahkan di menit yang ke-11 bukan hal yang baik. Dipaksakan belum menjadi waktu yang maksimal untuk seorang Kari mendapatkan item yang dimiliki. Sunshine, gak bisa bersinar. Nampaknya kali ini di game yang ketiga menjadi satu buah sunrise. Cukup dihalangi ya cahaya dari seorang Sunshine di game kali ini dengan banyaknya awan, dengan banyaknya Falcon juga yang mencoba untuk memberikan pressure mereka sedari awal. Dan kalau kita lihat ya dari hasil sejauh ini mereka udah bisa dapetin satu base rate di bagian bottom lane. Dan juga ketika mereka untuk mau coba all ini tuh bisa banget dengan perbedaan gold sampai ke arah 8.000 gold range Pak. Konsol telah dikeluarkan, tadi aku kira mereka ingin all in tapi ternyata mereka coba untuk menggeretak menuju ke arah mid lane ya untuk mendapatkan satu buah turret di arah tengah dari tim Incendios Supremacy. Iya tapi itu TNC, what happened? Apa yang terjadi sama TNC? Dari 4 game yang sudah terjadi, semua kalkulasi yang dia miliki ini paling di luar akal dari segi kalkulasi dan juga menurut aku ini TNC paling overconfident. Karena semakin dia mungkin terlalu pede karena adanya Estes kali ya. Permainannya nggak dikalkulasi dengan baik dan tepat. Dan lihat, Alien di depan sana malah terperangkap mendapatkan satu buah turret tambahan para pemain dari game Falcon Esports. Fokus untuk mendapatkan damage yang telah diterima dan ini bukan hal yang baik. Incendio malah aku bisa bilang TNC udah nggak bisa buka lagi. Alien sekarang waktunya untuk membuka. Ya, mungkin apa yang berbeda dari kemarin, misal Leomord kemarin dengan yang sekarang ya. Kalau Leomord yang sekarang ini lawannya ini range. Jadi dia ditarik. Estesnya, Diketing. Ya, Estesnya akhirnya nggak bisa ikut di belakangnya. Jadi harus tunggu dia ke belakang lagi, dash ke belakang baru bisa di-heal. Dan dari itemization-nya juga Clock of Destiny, Genius One ini untuk Kagura ya, berarti untuk Rosa. Jadi duelnya lawan Ice Queen One, terus ada Enchanted Talisman, ada Magic Shoes, ada NOD juga. Ini berat sekali buat Rosa, apalagi dari Gold Gate-nya. Oh, dan kali ini kita melihat bagaimana dari seorang Alien bakal coba untuk melarikan dirinya terlebih dahulu. Yellow Flash memberikan stunning out juga di area terdepan dan ini bakal jadi satu bahaya besar sih karena sebentar lagi minion wave-nya akan segera masuk, tapi nampaknya Falcon akan menuju ke area Lord-nya terlebih dahulu yang berarti membuka kesempatan yang lebih besar juga untuk para pemain Falcon mendapatkan kemenangan di game kali ini dan tidak semudah itu karena Incendio akan memberikan sedikit kontes yang jelas. Oke, TNC terperangkap.
Terlihat posisinya, Lord berhasil terreset. Apakah mereka akan coba all in? Permainan tim Falcon, goal difference, Alex on the ball, Alien? Petrify Gaming dan damage yang terlalu besar membuat seorang alien hilang begitu saja di depan sana. Bahkan para pemain dari tim Falcon Esports, lihat Justin dipukul seorang dan TNC. solo pick up from Justin. TNC hilang, Falcon Esports ingin terbang lebih tinggi di game yang keempat. Dan bahkan ini akan menjadi satu buah kemenangan untuk tim Falcon dengan 10.000 gold difference dan gold yang mereka miliki bersama dengan Lord Sunshine harus dipulangkan. Dan para pemain dari tim Falcon memastapkan dan masih terbang mengudara di M4 World Championship. Game kelima Israel kali ini Falcon menolak untuk pulang terlebih dahulu. Karena wow ini perlawanan yang benar-benar luar biasa juga dari tim Falcon. Mereka ngebaca permainan, mereka membuktikan kalau mereka udah melakukan persiapan loh untuk menghadapi meta healer yang dibawa oleh para pemain dari Incendios Supremacy. Lebih baik lawan meta healernya kan Yes, dibandingkan meta yang dia nggak bisa tebak kan. Betul. Kasih STS-nya. Wow. Kasih aja, Po. Dibandingkan harus dia membuat, wah lawan pakai apa nih? Ya apalagi di depannya kan Leomord ya, yang Leomordnya di kiting terus-terusan. Yes. Terus untuk ikut di belakang Leomordnya agak sulit. Dan kemarin memang efektif, tapi kali ini untuk berhadapan dengan Falcon ya agak efisien sama sekali. TNC. Kaki dari Leomordnya ini patah kena Angry Glow. Iya, TNC, bener. kenapa TNC? Buka langsung ultimate, langsung masa ke belakang. Mencoba untuk one by one situation dari bottom lane dengan gold difference hampir 4.000. Itu bukan sebuah hal yang harus dilakukan.